Semua orang mungkin akan berpikir, jika mereka hidupnya lagi capek, tiba-tiba lagi jatuh, tertimpa tangga, mereka akan ngerasa hidupnya, kok gue sial banget ya. Padahal dalam hidup ini bisa jadi itu ialah kesalahan lo yang lo buat berulang-ulang. Bisa jadi ketika lo menonton video ini sampai habis, lo akan menjadi orang yang sangat beruntung. Perkenalkan, nama gue Willy Wang, dan gue juga pernah ngerasa hidup gue tuh sangat tertekan, hidup gue tuh nggak hoki seperti teman-teman gue, karena gue ngerasa hidup gue itu berbeda gitu ya, dibanding teman-teman gue, saudara-saudara gue yang hidupnya tuh jauh lebih beruntung. Sampai akhirnya gue ngerasa muak, kalau gue masih berada di pola yang sama nih, sama seperti ini, gue nggak bakal bisa mencapai di titik kesuksesan, karena gue tahu dalam hidup ini tuh gue perlu duit, gue perlu yang namanya merubah nasib gue, memutus rantai kemiskinan, supaya keluarga gue punya kehidupan yang jauh lebih baik. Kali ini di konten ini gue pengen sharing kepada kalian, mungkin dari lu semua yang ngerasa hidup lo sial dan lu ngerasa putus asa karena nasib lo, dan kali ini gue akan membagikan di part 1. Sebenarnya kesialan itu tuh bukan hal-hal magis gitu ya. Kesialan itu tuh dibentuk dari pola pikir lo sendiri. Apapun yang lo percaya itu yang kejadian. Bahkan riset aja nih ya dari bapak sosiolog modern gitu, Robert K. Merton, bilang kalau misalnya orang itu sering percaya segala sesuatu itu yang mereka percayain gitu loh. Sehingga adanya sugesti yang menyebabkan hidup dia tuh menjadi seperti itu. Gue pun juga pernah gitu mikir, kok hidup gue yang nggak seberuntung teman-teman gue ya. Sampai pada akhirnya ketika gue lagi merintis bisnis, tiba-tiba tuh file di HD gue tuh hilang semua dan gue harus membuat ulang lagi. Itu udah jatuh, udah nggak ada duit, ketimpa tangga pula. Gue harus membeli hard disk baru dan gue mengerjakan itu semua dari nol. Di saat itu udah nggak ada duit, tapi bagaimana caranya gue harus mengumpulkan duit buat membeli hard disk baru lagi. Itu lo pikir aja, kalau misalnya lu ngerasa teman-teman lu itu jauh lebih sukses dan lu kenapa sih nggak sukses-sukses? Di saat itu lu bisa juga lu nyalahin keluarga lu nyalahin teman lu nyalahin keadaan lu yang seperti ini. Makanya hidup lu nggak maju. Mau bagaimanapun, lu nggak akan keluar dalam hidup lu menjadi versi yang baru kalau misalnya dalam 2 tahun terakhir itu lu masih menjadi orang yang sama. Ini permasalahannya banyak yang terjadi di anak muda zaman sekarang. Mereka itu juga ngerasa nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Ya udah, gue jalanin aja, let it flow, self healing dan sebagainya. Nanti lu pada nih, lu mikir udah tua, lu baru ngerasa gitu, hidup lu kok bisa ya jadi miskin begitu. Ya itu karena penumpukan yang terjadi dan lu percaya di hari ini. Jadi sebenarnya sial itu tuh muncul dari keputusan-keputusan kecil yang lo lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan berarti lo itu tuh merasa hal-hal sepele itu bisa lo remehin. Karena hal-hal sepele ini sebenarnya bisa jadi nih yang menjadi hidup lo tuh bernasib sial. Contohnya, ketika misalnya lo ngerasa bangun siang itu fine-fine aja, nggak ada tekanan, santai. Tiba-tiba waktu itu udah berganti tuh, seminggu, sebulan, setahun, dan sampai akhirnya waktu itu udah berganti, lo masih menjadi orang yang sama. Dan lo ngelihat temen lo jauh lebih maju dibanding lo. Ketika lu ngelihat gitu, gue lulusan S1, gue ngambil desain, kok gue bisa ya susah dapat kerjaan. Karena satu hal, ketika hard disk gue hilang, itu file-file dokumen kuliah gue dari gue kuliah yang gue kumpulkan selama 4-5 tahun, gue punya portofolio freelance juga, itu semua hilang. Jadi gue nggak bisa yang namanya ngelamar kerja yang bagus. Jadi gue cuma pakai scanan hasil printan gue yang sudah pernah gue print gitu portofolio, dan itu gue apply. Dari 100 lamaran itu, gue diterima menjadi senior designer. Di saat itu gue udah happy banget. Di saat temen-temen gue ada yang nganggur dan gue mendapat pekerjaan, ketika kehappian gue itu muncul satu masalah besar. Gue datang jam 7:30 pagi dan gue pulang jam 2 pagi. Jadi lo bisa bayangin itu muak banget gue sial banget rasanya. Di saat itu gue juga mikir, semua orang tuh punya pekerjaan tuh enak gitu, pulang 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5. Gue itu harus bekerja pulangnya itu subuh. Jangankan dapat gaji lembur ya, itu cuma dapat martabak. Di satu weekend itu gaji gue dipotong loh. Padahal kita kerjanya itu ya sepanjang hari, kalau ada tanggal libur ya harusnya nggak dipotong, tapi gaji gue dipotong. Tidak sesuai yang dijanjikan sama bos gue. Kalau lu pulang kerja masih bisa lihat matahari, lu harusnya tuh udah beruntung banget. Gue nggak pernah ya namanya lihat matahari. Ketika gue pertama kali tuh dalam berapa bulan gue kerja gue bisa ngeliat matahari, gue tuh udah ngerasa happy banget. Gue itu sangat menderita di situ. Gue udah diomelin bos, kemudian pulangnya seperti itu, nggak dapat gaji lembur, setiap lembur cuma dikasih martabak. Lu pikir aja deh, lu mau nggak kerja seperti itu? Udah kayak kerja rodi. Di akhir
akhir bulan aja gaji gue tuh udah dipotong gitu. Gue sempet nyalain di atas, gue pikir kenapa ya hidup gue kayak begini banget. Di saat teman gue punya gaji yang gede-gede, gue nya begini gitu. Bagaimana caranya gue bisa melepas kemiskinan kalau kayak begini? Mungkin lo pernah berpikir hal yang sama seperti gue, dan ini kita sebenarnya sama. Hal seperti ini pernah terjadi. Dan setelah gue berhenti untuk menyalakan di atas, ternyata satu kesalahan gue. Kesalahan gue itu ialah apapun yang gue lakukan, itu gue nyalahin orang lain, gue nyalahin keadaan, gue nyalahin nasib gue, dan gue meratapi nasib gue memang gak sehoki yang lain. Ini karena apa? Karena kebiasaan-kebiasaan yang gue lakukan tuh setiap harinya. Padahal saat gue menyalahkan yang di atas, itu tuh gak dapat solusi sama sekali gitu. Itu hanya kebodohan yang terjadi sama hidup gue. Ketika kesialan dan kebodohan yang gue alami, itu membuat gue menjadi gak ingin mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Karena yang namanya ketidakhokian atau kesialan itu sebenarnya pola yang terjadi dalam pikiran lo yang lo lakukan terus berulang-ulang. Makanya hidup lo selalu sial. Sebenarnya lingkungan lo itu juga berpengaruh sama kesialan hidup lo. Jadi biasanya ini gue sebut komplotan kesialan. Jadi orang yang sama-sama sial itu merasa hidupnya fine-fine aja karena teman gue juga sial, si ini juga sial. Kalau misalnya lo lagi dagang, lo juga mikir dagangan lagi sepi ya, daya beli ini lagi turun, makanya omset gue turun. Dan saat itu terjadi sama hidup lo juga. Lo mikir, iya juga ya, teman-teman gue juga lagi sepi, makanya fine-fine aja kalau hidup gue begini gitu. Nggak apa-apa karena memang dagang juga lagi sepi. Dan hal itu sering terjadi kan sama hidup lu gitu. Karena pada dasarnya manusia itu suka yang sama namanya kesamaan. Kalau misalnya manusia suka sama yang namanya kesamaan, ya makanya hidup lu akan selalu menjadi mediocre. Yang menjadi masalah ini cuma masalah program di pikiran lu. Kalau misalnya lu mikir daya beli lagi turun, ini akan berimpact ke lu. Kalau misalnya lu menolak itu, ya bisa jadi lu mencari shortcut yang lain, lu mencari jalan yang lain untuk hidup lu jauh lebih beruntung. Salah satunya ketika teman-teman gue bilang jualan produk fisik itu lagi sepi, dan gue tidak merasakan itu. Gue mainnya produk digital karena gue sudah move dari produk fisik ke produk digital beberapa tahun ketika temen gue masih nyaman-nyaman aja main produk fisik. Di saat mereka lagi panen raya, gue udah pindah gitu, dan gue menikmati hasilnya tuh sekarang. Yang harus lo lihat, di balik kesulitan selalu ada orang kaya baru. Orang kaya baru ini apa? Ya contoh misalnya pas zamannya pandemi, itu banyak orang-orang kaya baru yang jualan masker, kemudian jualan baju, rame gitu. Salah satunya gue orang yang titik baliknya berubah 180 derajat pada saat pandemi itu ada. Karena pada saat pandemi gue tuh mendapatkan omset tuh yang jauh berkali-kali lipat. Di saat orang lain pada ngerasa jualan lagi sepi, omset turun karena pandemi dan sebagainya, gue tuh terbang. Saat temen gue bilang iklan matiin aja karena nggak ada efeknya, gue nyalain iklan itu karena gue pikir kalau misalnya orang lain pada matiin, gue mulai melangkah dengan sesuatu yang lebih berbeda. Karena gue paham cara kerja engine di Facebook Ads gitu. Kalau misalnya banyak orang yang main, artinya iklan kita akan mahal karena lo akan bertarung dengan advertiser lain. Di saat itu ya banyak yang matiin iklan karena ngerasa pandemi itu sepi. Gue itu nyalain aja, gue on iklannya. Gue langsung set campaign itu 10 juta per campaign. Tiba-tiba dagangan gue rame, dan makanya hasil iklan gue murah. Gue bisa mendapatkan omset yang berkali-kali lipat dibanding sebelum pandemi itu terjadi. Makanya ketika gue nge-pull duit, gue pindah ke brand. Saat gue udah nge-pull duit, gue pindah ke dropship, baru gue ke brand, baru gue ke digital product. Karena gue percaya hoki itu tuh hanya dibentuk oleh pikiran lu sendiri. Jadi ini terakhir gue pengen sampein, kalau temen lu yang ngomongin jelek-jelek, sebaiknya lu gak usah dengar karena mereka itu punya pikiran sampah yang mereka tulan ke lu supaya bisa gagal bareng-bareng. Gue akan ngebahas mengenai pikiran bawah sadar. Mungkin banyak konten kreator yang lain ini jarang untuk membahas ini, tapi gue bisa sampai di sini ketika gue memprogram ulang pikiran bawah sadar gue. Jadi kalau lo mau kaya, bukan hanya sekedar lo belajar teknikal, karena belajar teknikal itu semua orang juga bisa. Karena apapun yang terjadi dalam pikiran lo, ini semua ialah hanya diprogram, ini hanya di riset lo menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena pikiran bawah sadar ini mempengaruhi 95% apa yang terjadi sama hidup lo di hari ini. Kalau misalnya lo tidak memprogram pikiran bawah sadar lo, ya lo bakal masih miskin terus. Karena Guy Hendricks pun juga udah bilang, manusia itu pada dasarnya suka menyabotase diri dia di saat dia lagi baik-baik gitu. Contoh ya, di saat dia lagi baik-baik, ketika lu misalnya bisnis udah lagi bagus nih, lagi bagus-bagusnya, tiba-tiba lu main trading futures gitu, lu main forex dan lu bangkrut. Karena manusia memang seperti itu di programnya. Udah lagi naik-naiknya, tiba-tiba uang habis main cewek, uang habis main judi, tiba-tiba ngutang, bisnisnya tiba-tiba bangkrut. Ya itu seperti itu cara pikir manusia. Karena manusia memang suka yang namanya menyabotase diri sendiri. Dan hidup lo ini, misalnya lu berada dalam keluarga miskin atau di lingkungan pekerja gitu, yang ngerasa hidupnya itu cari uang itu sangat susah.
susah. Sampai pada akhirnya di kepala lu pikir, memang susah ya, memang gue nggak layak jadi orang kaya. Karena orang kaya itu bisa dibentuk nih dari segelintir orang doang yang punya. Gue aja nggak ada dari lingkungan keluarga kaya gitu. Dan gue bisa sampai di sini ketika gue memprogram ulang pikiran bawah sadar gue. Karena gue lihat di saat itu gue juga orangnya cupu, cemen, ketemu cewek aja nggak berani ngomong. Gue nggak bisa ngomong di depan kamera seperti ini. Tapi semua itu gue latih, gue program semua pikiran gue sampai akhirnya gue bisa di sini. Kalau lu tidak mencoba untuk menjadi pribadi yang baru, lu jangan kaget kalau hidup lu selama bertahun-tahun tuh seperti itu. Ya karena nggak ada sesuatu yang pengen lu belajarin, nggak ada sesuatu yang pengen lu ubah. Lu ngerasa nyaman-nyaman aja sama hidup lu yang sekarang, makanya nasib lu tuh tetap miskin. Karena yang namanya miskin itu sebenarnya dibentuk dari pola pikir. Gue nggak pernah berpikir gue bisa punya BMW, tapi gue punya, gue bisa beli gitu. Dari mana? Dari cara gue meriset semua pikiran bawah sadar gue yang jelek-jelek. Jadi semua pikiran yang jelek-jelek itu gue buang. Karena nggak ada gunanya juga lu mikir yang jelek-jelek. Kalau lu masih ngerasa miskin, artinya lu merasa layak menjadi orang miskin. Kalau lu pengen lu kaya, lu harus layak dulu jadi orang kaya. Lu pegang minimal kalau lu belum punya. Karena pikiran bawah sadar hanya akan merekam dari 5 panca indera, dari penciuman, dari lo rasa, dari lo lihat. Misalnya lo menyentuh mobilnya, misalnya lo cium bau jok mobilnya, misalnya lo melihat warna mobilnya, itu semua akan direkam di pikiran bawah sadar lo. Kalau misalnya lo merasa nggak layak, artinya lo menolak buat jadi kaya. Jadi bukan hidup lo yang sial, hidup lo memang lo men-setting seperti itu. Jadi bukan nyalahkan yang di atas, lo hanya melakukan program pikiran bawah sadar lo aja. Kalau pikiran program bawah sadar lo itu jelek, ya lo tetap akan miskin terus. Tapi kalau misalnya lo mau kaya, lo hanya perlu memantaskan diri lo. Lama-lama nanti energi lo akan terbiasa, karena semua itu hanya mulai dari kebiasaan ketika lo pengen sukses. Ini kan sama ya, kayak lu nge-gym. Bagaimana caranya lu cuma sekedar tahu, lu nonton di YouTube tapi lu nggak lakuin. Misalnya lu lakukan berulang-ulang, ada kesalahan, ya jangan dilakuin lagi. Lu belajar lagi, lu perbaiki sampai akhirnya lu dapat gitu benang merahnya. Karena gue percaya yang di atas selalu mempersiapkan hal-hal buruk yang terjadi sama hidup lu. Karena itu mental lu tuh lagi diuji. Sampai akhirnya pintu yang cahaya terang itu bisa kebuka di dalam hidup lu. Karena nggak ada yang namanya sukses itu instan. Semua itu harus dilakukan secara konsisten. Gue selalu berpikir di dalam pikiran gue, kalau memang mau sukses ya gue harus melakukan hal yang berat-berat dulu. Dan pepatah kan juga udah bilang, lu harus bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit kemudian. Kalau lu mentalnya instan, mungkin hari ini lu pegang punya 1 miliar, tiba-tiba uang habis. Kenapa bisa uangnya habis? Karena lu tidak siap untuk menjadi orang kaya. Berbeda ketika misalnya lu sudah melakukan itu bertahun-tahun, memang lu salah, lu tidak mendapatkan uang, tapi suatu hari ketika lu megang duit 1 miliar, lu bisa menjaga dan menggandakan uang itu. Karena yang namanya kekayaan itu diperlukan mindset, bukan hanya sekedar pegang duit. Makanya lu jangan goblok gitu. Gue bisa rekaman begini aja, ini sebenarnya tujuan gue coba buat melatih konsisten dan disiplin gue. Gue bisa nggak ngerekam seperti ini dan hidup gue baik-baik aja? Ya bisa, karena gue gak makan duit dari AdSense juga gitu. Dan ini salah satu komitmen gue. Ketika gue udah mencapai titik tertentu, gue pengen membagi ilmu-ilmu seperti ini tuh di media sosial gitu, supaya kalian nggak punya nasib yang sama seperti gue. Karena ketika lu lagi berada di posisi terpuruk, ya lu mau cari di mana lagi kalau lu nggak punya teman sukses? Ya mau nggak mau lo harus mencari di YouTube gitu. Dan lo bisa konsumsi ini gratis. Kalau lo nggak nonton ya udah, nggak ada ruginya juga buat gua. Tapi kalau misalnya lo bisa menonton ini sampai habis, lo dapetin insight dan hidup lo berubah, ya gue happy aja. Artinya ya ada berkat gitu dari konten yang lo nonton ke gue juga happy lihat lo bisa berubah gitu. Gue tuh salah satu orang yang nggak pernah keluar dari apapun yang gue dalemin. Salah satunya Meta Ads. Gue udah belajar 9 bulan tapi nggak ada hasil. Semua uang dari kerja serabutan itu udah hampir habis. Kenapa gue berani bertaruh sama hidup gue seperti itu? Karena gue sudah melihat banyak orang yang sukses di bidang itu, dan gue lakuin. Ketika temen gue pada keluar, ya gue lakuin. Sampai pada akhirnya cahaya itu kebuka. Gue bisa menghasilkan ratusan sampai miliaran per bulan itu dari situ. Dan mungkin aja apapun yang lo lakukan rasanya berat, bisa jadi lo sedang dipersiapkan untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Karena gue bisa sampai di sini karena gue setia sama yang namanya proses. Gue nggak pernah yang namanya keluar. Lu takut gitu jadi miskin, goblok anjing. Padahal kalau misalnya lu mulai, bisa jadi kan probability itu 50 banding 50. Lu bisa lebih sukses atau lu jatuh lagi. Ya kalau jatuh lagi bangun lagi. Orang sekarang tuh banyak gengsi gitu. Padahal semua orang yang terkaya lu lihat tuh di Indonesia, lu lihat tuh dari US, itu juga semua mulai bisnis dari nol gitu. Memang setiap standar kehidupan keluarga itu berbeda-beda. Mungkin ada yang bapak pengacara, ada bapak dokter. Tapi lu pernah lihat kan, orang-orang yang hidupnya dari minus itu bisa naik juga. Kan
aneh ya kalau misalnya ada orang gitu, dia takut mulai dari nol dan mereka takut gagal. Tapi masa lo nggak takut sih keluarga lo kelaparan gara-gara seperti itu gitu? Lo misalnya masih kerja sama orang, gaji di bawah UMR, lo itu sekarang lagi pengangguran, mungkin lagi cari kerja. Padahal hidup lo yang stagnan itu pelan-pelan tuh ngebunuh lo. Lo sekarang mungkin masih anak-anak aja, hidup lo tuh sekarang ya masih bisa tinggal sama orang tua, masih bisa listrik dibayarin. Kalau orang tua lo mati, lo bisa apa gitu? Lo tuh bukan siapa-siapa kalau orang tua lo mati. Mungkin lo hidup dari keluarga yang kaya gitu, orang tua lo mati, nanti tiba-tiba berebut harta gono gini. Gue udah sering lihat masalah yang seperti itu gitu. Mereka ngerasa nyaman, tiba-tiba nih pas gue datang ke rumah duka, bokapnya meninggal, anaknya tuh pusing sendiri. Gue nanti hidup gimana ya? Padahal gue udah kasih tahu dari bertahun-tahun lalu, kalau misalnya bokap lo nggak ada, lo bisa apa gitu? Lo harus belajar ya, namanya nerusin usaha bokap lo. Dia masih idealis aja gitu kerja sama orang. Sekarang pas bokapnya udah nggak ada, baru tahu rasa gitu ya. Hidupnya makin menderita, walaupun dia tinggal di rumah gede ya pelan-pelan namanya harta bisa habis. Tapi yang nggak bisa habis ada sih pikiran lo sendiri. Karena bisa jadi ketika lo menyia-nyiakan waktu, itu sebenarnya momentum hidup lo yang harusnya lo berubah. Tapi karena lo sia-sia, ya lo menjadi apa-apa. Lu nggak bisa menjadi orang yang baru kalau lu masih berpaku sama identitas lama lu. Contohnya misalnya lu orang minderan, lu nggak pintar ngomong, lu itu orangnya bego gitu. Gue pernah berada di posisi itu saat gue SMP, SMA. Gue bukan orang yang bisa punya power, gue nggak berdaya. Gue ketemu cewek aja gue nggak bisa ngomong gitu. Dapetin cewek juga susah, nggak ada yang mau sama gue. Selama gue SMA juga gue ditolak mulu sama cewek. Karena apa? Gue ini nggak pede. Jadi gue nggak ada sesuatu yang bisa gue banggain. Sampai pada akhirnya gue mikir, gue harus menjadi orang yang baru nih. Dan menjadi orang yang baru ini memang gak gampang. Gue butuh waktu tuh belasan tahun. Di saat 2011 gue mulai mengubah kehidupan gue mau mengubah behavior gue, mau mengubah karakter gue, sampai akhirnya gue menjadi William sekarang. Gue gak bisa ya namanya ngomong di depan kamera seperti ini juga, karena gue tahu keterbatasan gue gak punya duit, gue malu, gue minderan, gue gak bisa berpakaian rapi, gue gak bisa ngomong di depan umum, gue gak punya temen yang keren. Ya itu semua gue ubah, semua kekurangan gue jadiin kelebihan. Karena yang namanya identity itu semua bisa lo bentuk gitu, dan lo bisa menjadi siapapun dalam hidup ini. Lo tinggal belajar gitu. Udah tahu hidup susah, ya lo belajar apa sih yang bisa lo banggain dalam hidup lo. Kalau misalnya lo menjadi siapapun, lo masih menjadi orang mediocre, orang tolol gitu loh. Dan teman gue ada sempat ngomong nih, gue baru minggu lalu gue sempat ketemu teman gue bilang, gak semua orang tuh bisa jadi content creator, karena gak semua orang bisa ngomong. Gue gak percaya, dan itu tai gitu ngomongan seperti itu. Semua orang tuh bisa menjadi diri apa yang dipikirkan. Itu yang gue percaya, karena semua itu masalah pikiran lo. Apa yang terjadi dalam hidup lo itu lo cuma terpenjara dalam pikiran lo doang. Gue gak percaya dalam hidup ini tuh cuma masalah bakat. Ini semua masalah lo mau nempa atau enggak. Gue memang gue akuin gue berkembang itu lebih lama dibandingkan orang lain, tapi gue bisa menjadi seperti ini karena gue gak pernah quit. Contoh, dulu gue gak bisa hasil duit yang banyak, tapi kenapa banyak orang bisa menghasilkan uang yang banyak? Ya gue belajar gitu. Oh ternyata digital marketing ada duitnya di sini. Ya gue belajar, karena semua itu gak ada yang terjadi secara kebetulan. Kalau memang hidup lo masih tolol, masih goblok, ya memang itu semua kesalahan lo. Gak ada sesuatu yang bisa lo salahkan kecuali diri lo sendiri. Sebenarnya sial itu tuh bukan kutukan, itu rantai yang lo lakuin dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya lo dalam kehidupan ini sudah bertahun-tahun masih menjaga pola yang lama lo dan hidup lo gak berkembang, ya itu karena ketololan lo gitu. Dan sekarang lo udah mulai sadar kesialan itu tuh yang terjadi ya dari lingkungan lo, dari pola pikir lo. Karena nggak ada yang namanya disantet makanya sial. Gue nggak percaya tuh orang tolol gitu. Kalau lo mau melepas kesialan lo, lakuin hal yang nekat dalam hidup lo. Karena hidup yang baru nggak bisa lo mulai kalau lo masih memelihara kesialan lama lo. See you guys.